Video ini akan meningkatkan kemampuan vocab dan grammarmu, ya. Kemampuan grammarnya sampai bisa menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, dengan tenses yang cukup rumit ya, secara bersamaan. Jadi tidak rugi, akan dapat banyak ya. Tapi syaratnya jangan di-skip dan tonton sampai tamat ya. Kenapa jangan di-skip? Karena pelajaran vocab ini dan pelajaran grammar yang akan saya segera ajarkan akan berkaitan sangat ketat, sangat erat sekali ya. Sekarang belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Stir, stirred, stirred, mengaduk. Beef, daging sapi. Cook, koki, tukang masak. Lime, jeruk limau. Leaf, selembar daun ya. Tapi kalau leaves artinya daun-daun lebih dari selembar atau jamak. Lemongrass, serai. Tamarind, asam jawa. Coconut milk, santan ya. Sekarang vocabnya tentang makanan ya, bahan makanan dan alat-alat makanan. Jedakan lalu hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali ya. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Ayo, jedakan dan hafalkan sampai hafal sekarang. Kalau sudah hafal, ini soal nih, ya. Berisi vocab yang tadi tuh, lemongrass, tamarind ya. Sekarang perintahnya, saya akan menyediakan Anda cukup waktu untuk menerjemahkan soal di bawah ini ya. Nah, nanti akan diberi waktu yang cukup Anda untuk menerjemahkan secara lisan. Nanti jawabannya akan dibocorkan di bawah ini. Ayo, sekarang terjemahkan secara lisan. Ayo. Ya, terjemahan. Sekarang jawabannya saya bocorkan yaitu ya. Koki sedang mengaduk daging sapi dengan daun jeruk limau, serai, asam jawa dan santan. Nah, yang belum bisa mengerti kenapa ada has, ada bin, ada stirring akan diajarkan segera ya. Yang belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar, mundurkan dan hafalkan dulu ya. Seperti kata saya tadi, kalau hafal vocab, pelajaran grammar akan mudah. Anda akan bisa menerjemahkan Inggris Indonesia, Indonesia Inggris bolak-balik ya. Itu jadi hafal vocab sangat penting. Jadi yang belum hafal, mundurkan dan hafalkan dulu vocabnya. Yang sudah hafal, mari kita lanjutkan. Yang sudah hafal, hafalkan lagi. Boil, boiled, boiled, merebus. Charcoal, arang. Jackfruit, nangka. Pot, periuk. Panci, belangga. Earthen, yang terbuat dari tanah. Ripe, matang. Tapi unripe, tidak matang dalam arti mentah ya. Jedakan dan hafalkan vocab ini sampai seperti tadi ya, sampai ingat sekali ya, karena akan langsung dipraktekkan. Ayo jedakan dan hafalkan dulu seperti tadi. Kalau sudah hafal, kita akan belajar rumus D, rumus keempat, dan E, rumus kelima ya, akan dibandingkan. Ya. Yang baru bergabung, kok sudah belajar rumus keempat, kelima lagi? Tidak apa-apa, ikuti aja. Pasti akan bisa mengerti ya, karena saya mengajarkannya pelan-pelan. Yang sudah belajar dari video part 1B, 2B, 3B, dan sebagainya, sampai sini sudah menguasai 5 rumus. Nah, kalau sudah menguasai 5 rumus, berarti Anda sudah menguasai semua jenis pelajaran present perfect dengan berhasil ya. Oke, sekarang mari kita belajar. Ya, yang akan kita pelajari adalah present perfect kalimat aktif. Ya, ingat kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Misalkan merebus ya.
Rumusnya adalah have has ini vocab yang berwarna hitam ini ditambah subjek vocab yang berwarna biru. Harus ada been-nya, been yang hitam di belakangnya, dan kata kerjanya harus ing yang hitam juga di belakang ini. Setelah itu baru diikuti kata-kata lain yang hijau di belakang ini, hijau, nah gitu ya. Ini konteks, misalkan ada orang yang sedang membuat gudeg ya, ada orang sedang membuat gudeg kan lama sekali kan ya, yang profesional itu yang hasilnya enak bisa 4 jam 5 jam merebus nangkanya itu lama. Nah, kita misalkan sedang melihat udah lama belum nih si koki ini merebus nangkanya. Nah, lalu kita bertanya, jadi pertanyaannya, sudahkah koki merebus nangka? Maksudnya merebus nangkanya saya udah tahu, kamu udah tahu dari beberapa saat yang lalu. Kayaknya dari beberapa saat yang lalu ya. Dan sekarang juga dia masih sedang merebus, lama sekali ya gitu ya. Dan kedepannya masih belum selesai, masih sedang merebus juga ya. Jadi kalimatnya, sudahkah koki merebus nangka di periuk tanah di atas api arang itu? Merebusnya sampai sekarang belum beres-beresnya gitu ya. Maka harus diterjemahkan dengan present perfect ini. Ya gitu ya. Jadi kalimatnya, terjemahannya adalah karena kokinya satu, tunggal, jadi kata sudahkahnya disuruh milih have sama has, pilihlah has ya, karena have untuk jamak, jadi sudahkahnya has gitu ya. Sekarang sesuai dengan rumus harus subjeknya yaitu koki, Inggriskan jadi the cook gitu ya. Kata rumus setelah subjek harus pakai been dulu, jadi masukin been gitu ya. Kata rumus setelah been, kata kerjanya harus ing, jadi kata merebusnya harus ing, jadi boiling. Nah, jadi ini sesuai dengan rumus ya. Rumus beres sampai sini. Kalau rumus beres sampai sini, kata-kata lain yang warna hijau itu tinggal dimasukin aja. Nangka, jackfruit. D-nya in. Periuk tanah dibalik jadi tanah periuk. Earthen pot. Gitu. Di atas, over. Api arang dibalik jadi arang api, yaitu charcoal fire. Nah, jadi ini artinya, sudahkah koki itu merebus nangka, tapi merebus nangkanya dari beberapa saat yang lama, beberapa jam yang lalu sampai sekarang belum beres-beres ya. Nah, di periuk tanah di atas api arang. Nah, gitu ya. Gudeg yang enak itu biasanya di Jogja masaknya secara tradisional ya, di earthen pot, di periuk tanah, dan tidak pakai gas apinya, biasa pakai charcoal fire ya, pakai arang ya gitu ya. Contoh lagi sekarang, rumus E, rumus untuk kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter, misalkan direbus, terebus, nah gitu ya. Rumusnya have has, pakai yang warna hitam ini, setelah have has diikuti subjek yang hijau. Karena pasif harus pakai been dan being, jadi double, ada been ada being. Ini been being yang hitam. Dan kata kerjanya harus kata kerja ketiga. Nah, gitu ya. Setelah beres rumus seperti tadi, kata-kata lain been aja, itu kata-kata lain ya, berarti yang hijau di belakang itu kata-kata lain ya. Sekarang konteksnya seperti ini, kalimat pasif masih tadi yang sedang merebus ya. Tapi konteksnya seperti ini. Sudahkah nangka muda direbus? Nah, direbus itu pasif ya. Maksudnya direbusnya dari beberapa jam yang lalu sampai sekarang belum beres juga. Nah, kita nanya ya, kok lama sekali merebusnya gitu ya. Nah, oleh koki di periuk tanah di atas api arang gitu ya. Nah, karena ini kalimat pasif direbus harus pakai rumus ini ya. Jadi, mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus E. Karena nangka muda dianggapnya satu, jadi sudahkahnya pakai has. Jadi, sudahkahnya has gitu ya. Terus masukin subjeknya. Nangka muda dibalik jadi muda nangka. Jadi mudanya unripe, nangkanya jackfruit. Nah, gitu ya. Karena direbusnya dari beberapa yang lalu sampai sekarang masih belum selesai, jadi harus pakai been, pakai being, kata kerja ketiga. Jadi been, being, boilnya ketiga. Boiled. Nah, ini boiled yang ketiga. Mungkin Inggris maniak bertanya, kan kedua juga sama. Ed pakai ini boiled juga.
tahu ini ketiga dari mana? Tidak ada rumus kayak gini. Been, being, verb 3, verb 2. Tidak ada. Jadi kalau ada been, being, pasti verb 3. Nah, jadi kita yakin ini pasti verb 3 ya. Rumus beres sampai sini. Kalau rumus beres sampai sini, kata lain tinggal masukin aja. Oleh, by, Koki, the cook, di, in. Ya. Periuk tanah dibalik jadi tanah periuk, earthen pot, gitu ya. Di atas, over. Api arang dibalik jadi arang api, charcoal fire. Nah, gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Jadi ini artinya, sudahkah nangka muda direbus, tapi direbusnya dari beberapa saat yang lalu, dari beberapa jam yang lalu, sekarang juga masih sedang direbus, belum selesai ya. Oleh Koki itu, yang di garis bawahi terjemahannya mundur. Di periuk tanah di atas api arang, nah arang api, ya maksudnya gitu ya. Sekarang jedakan pelajari sendiri, dijedakan pelajari sendiri sampai mengerti sekali ya. Nah setelah itu hafalkan rumusnya, rumus D dan rumus E harus hafal, karena nanti setelah ini akan saya tes apakah Anda sudah hafal atau belum dengan soal seperti ini. Sebutkan rumus kalimat pasif. Yang Inggris banyak jawab have, has, subject, ditambah been, ditambah verb 3. Tambah been ada being, verb 3. Nah gitu. Kenapa harus hafal? Karena kalau ini hafal akan membantu, akan mudah. Setelah ini akan ada latihan kalimat aktif dan pasif. Kalau hafal rumusnya akan mudah mengerti dan akan bisa menjawab soal dengan benar ya. Sekarang jedakan, pelajari, hafalkan rumusnya sekarang. Kalau sudah hafal, jangan bohong ya, harus hafal ya. Sekarang dites. Ayo sebutkan rumus kalimat aktif yang tadi yang has ada being-nya gitu ya. Kalimat aktif present perfect continuous kalimat aktifnya. Ayo sebutkan sekarang. Saya bocorkan? Iya. Have, has ditambah subject ditambah been kata kerjanya ing ya. Sekarang sebutkan kalimat pasifnya. Ayo sebutkan. Ya, jawabannya adalah have, has ditambah subject ditambah been, being, verb 3. Jadi ingatnya yang pasif itu agak rumit. Ada been, ada being, dan verbnya ketiga. Kalau sudah hafal, mari kita latihan. Kalau sudah hafal, saya jamin akan bisa, ya, akan mudah latihannya. Nah, sekarang ini soalnya ya. Sekarang ingat, ini terjemahan ya. Me atau di ini yang ada bin ini lihat ada yang cetak hitamnya nih. Ini aktif pasif nih ya. Katanya sudah hafal katanya rumus saya. Ayo, sekarang saya akan menyediakan cukup waktu buat Anda untuk menerjemahkan soal ini secara lisan ya. Kalau Anda sudah selesai nanti akan saya bocorkan jawabannya di sini ya. Ayo, terjemahkan secara lisan sekarang. Jawabannya adalah ini. Sudahkah Koki sedang mengaduk? Maksudnya mengaduknya dari beberapa saat yang lalu dan sekarang masih mengaduk ya. Mengaduk daging sapi dengan daun jeruk, limau, serai, asam jawa, dan santan. Nah ini ya. Jika kurang waktunya, terlalu cepat jawaban saya hadirnya, sering-sering dijedakan ya agar bisa belajar dengan lebih baik. Lagi soal kedua, terjemahkan seperti tadi. Aktif me atau di ya. Ayo. Jawabannya adalah, sudahkah daging sapi
diaduk, jangan nggak pakai telah ya. Maksudnya diaduknya dari beberapa saat yang lalu, sekarang juga masih sedang diaduk dengan daun jeruk limau, serai, asam jawa, dan santan oleh koki. Nah, gitu ya. Nah, lagi. Sekarang soalnya bahasa Indonesia, Inggris kan. Pakai rumus mana nih ya? Nah, untuk menolong sebaiknya jangan melihat ke atas, katanya sudah hafal ya. Kalau kesulitan baru lihat ke atas nih, rumus D dan E saya tampilkan ya. Ingat yang D itu untuk ya, merebus. Kalau di yang B ini untuk yang E, yang D itu untuk kalimat aktif, merebus ya. Yang E untuk kalimat pasif ya, direbus, terebus ya, ya. Ya. Sekarang ini soalnya, tuh masih ingat? Tuh ini ada huruf ini, daging sapi dari B apa? Ayo masih ingat? Beef, mengaduk dari huruf S, masih ingat? Stir. Nah, ini huruf untuk mengingat-ingat ya, dari awalnya huruf ini ya. Nah, sekarang soalnya, sudahkah kopi sedang mengaduk? Koki sedang mengaduk, maksudnya mengaduknya dari beberapa saat yang lalu dan sekarang juga masih sedang mengaduk ya. Daging sapi dengan daun jeruk limau, serai, asam jawa, dan santan. Seperti itu ya, ini soalnya ya. Nah, sekarang silahkan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya akan menyediakan waktu yang cukup untuk menerjemahkan bagi Anda untuk ke dalam bahasa Inggris. Ayo sekarang terjemahkan sekarang. Jika jawabannya muncul terlalu cepat, sering-sering dijelakan. Saya bacakan nih jawabannya nih. Ya. Has the cook been stirring beef? Yang aktif. No, yang aktif kan mengaduk ya. With lime leaves, lemongrass, tamarind, and coconut milk. Ya, ini. Soal kedua sekarang. Ya. Ya. Sudahkah nangka muda direbus? Nah, di pasif ya. Ayo. Sila terjemahkan. Oleh koki di periuk tanah di atas api sekarang. Ayo, terjemahkan sekarang. Ya, saya bocorkan adalah jawabannya ini. Has the unripe jackfruit been being boiled? Nah, yang pasif nih, been being tuh pasif kan. Soal direbus di itu pasif yang ini ya. By the cook in an earthen pot over charcoal fire. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di video 9B ini saya sudah memberikan di video 9B ini saya akan memberikan soal tambahan. Untuk apa? Untuk menguji apakah Anda sudah menguasai 5 jenis kalimat present perfect atau belum. Ya, yang belum, yang baru bergabung pasti belum, pelajari video saya secara berurutan ya. Dari 1B, 2B, 3B ya. Ini soalnya ya. Ayo, sekarang ini soalnya. Ya. Nih soalnya ya. Has the nature lover bla 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 in the dense jungle for a long time? Ini soalnya. Ini titik-titiknya. Pilih jawaban yang benar. A. Miserable. B. Miserable. C. Been being miserable. D. Been miserably. E. Been miserable. Nah, jadi silakan jawab dan tulis jawabanmu ABCD-nya aja ya di kolom komen ya. Jadi ya, ini untuk mengetes apakah Anda sudah benar-benar hafal 5 jenis present perfect. Kalau ini bisa menjawab, kemungkinan besar Anda sudah menguasai semuanya present perfect. Selamat kalau sudah menguasai ya. Ayo jangan lupa tulis di komennya ya.